Sejak ribuan tahun silam, masyarakat Bali telah mengenal wadah batu besar berbentuk perahu atau lesung. Lengkap dengan tutupnya. Bukan untuk menyimpan hasil panen, melainkan untuk menyimpan jenazah atau sisa jasad leluhur yang dihormati. Temuan sarkofagus banyak dijumpai di wilayah pegunungan, menjadi bukti bahwa masyarakat Bali pada masa lampau telah memiliki sistem kepercayaan dan ritual pemakaman yang kaya makna. Menariknya, nilai-nilai tersebut masih dapat dirasakan hingga kini. Dari sarkofagus kuno hingga upacara ngaben, semuanya terhubung oleh benang merah yang sama, penghormatan kepada leluhur, dan keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kehidupan baru. Selamat datang di podcast Bincang Pintar Kebudayaan. Ketika mendengar kata sarkofagus, coba apa yang terlintas di benak kawan budaya? Kalau Cici Panda nih pas dengar kata sarkofagus langsung terngiang ke masa lampau ketika aku masih duduk di bangku sekolah. Kayaknya pernah belajar tuh dulu sarkofagus berkaitan di zaman megalitikum atau batu besar. Kesannya kayak pinter banget padahal itu pun aku juga baru aja browsing. Karena kayak pernah denger tapi apa ya artinya ya? Ternyata begitu aku tanya sama ChatGPT, katanya sarkofagus itu adalah sebuah batu besar yang bentuknya seperti lesung dan itu biasa diletakkan jenazah di dalamnya. Aku pikir sarkofagus itu cuma ada kayak di luar negeri seperti di Mesir. Ternyata tahu gak sih kawan budaya, di Indonesia khususnya di Bali pun ada yang namanya sarkofagus. Dan baru kali ini sepanjang perjalanan hidup aku akhirnya tadi melihat, oh ini toh sarkofagus. Nah sekarang aku akan mengulik-ngulik lagi, tentu saja masih di Bincang Pintar Kebudayaan supaya kita lebih tahu lagi. Kemudian emang apa sih tujuannya? Apa gunanya kita mengetahui soal si sarkofagus ini? Nanti kita bakal cari tahu karena seperti biasa saya punya dua bintang tamu yang luar biasa. Saya akan selalu bilang luar biasa, kenapa? Karena yang satu ini kita bisa korek-korek ilmunya. Beliau ini adalah seorang dosen, seorang arkeolog. Dan satu lagi adalah seorang selebgram influencer generasi muda yang juga luar biasa karena mau diundang ke sini berarti dia punya ketertarikan untuk juga mengetahui apa sih sarkofagus itu. Beri tepuk tangan untuk Bapak Iwan Kristiawan dan Helen Junet. Ini selebgram kita, Helen. Apa kabar Helen? Baik, Cici Panda, apa kabar? Aku kabarnya baik sekali. Sebelumnya terima kasih loh mau datang ke sini. Dan sekarang aku mau tanya kejujuran seorang Helen. Baik, apa itu? Apa yang terlintas di benak Helen ketika mendengar kata sarkofagus? Tidak ada. Tidak pernah terdengar, tidak pernah terlintas, tidak pernah tahu hingga akhirnya aku mencari tahu sebelum aku datang kemari, Ci. Gitu. BTW terima kasih Ci atas undangannya. Akhirnya aku ingin tahu apa itu sarkofagus gara-gara kalian. Jadi ternyata sarkofagus adalah yang kayak Cici bilang tadi sebelumnya. apa? Kuburan yang terbuat dari batu. Pinter 100 untuk Helen. Terima kasih. Pokoknya kalau nilai kamu bisa 1000 ya sampai di akhir acara nanti akan dapat hadiah. Apa itu hadiahnya? Nanti dong biar surprise. Tapi bener kan artinya itu? Betul sekali. Oke, jadi inget ya kawan budaya 100 untuk Helen. Tapi menurut aku Helen ini luar biasa loh. Tuh kan aku udah ngomong berapa kali kata luar biasa. Karena ketika orang misalkan mendengarkan kata sarkofagus, kan pilihannya bisa dua. Satu bisa aja kayak, ya udahlah aku diundang soal sarkofagus, apa itu nggak tahu ya, ntar aja deh, nggak usah cari tahu. Tapi kamu kemudian mulailah muncul rasa pengen tahu sebenarnya apa itu dan akhirnya sekarang menjadi tahu. Tapi sekarang mari kita beralih ke Pak Iwan, ahlinya. Bener nggak sih definisi yang aku dapatkan, Helen dapatkan, karena kita kan bermodalkan ChatGPT ya? Iya. Apa itu sarkofagus? Iya benar sekali kata Mbak Helen. Mbak Helen dan saya wanita cantik. Iya dong, yang paling kita lihat di sini ya, paling putih. Paling putih. Oh gitu ya. Jadi Helen nggak kelihatan. Giginya maksudnya, giginya. Jadi gini, jadi memang basicnya itu memang itu adalah satu kuburan ya kan, jadi bahannya batu. Ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Jadi masing-masing daerah itu, masing-masing pulau lah, kita bisa bilang masing-masing pulau di Nusantara ini sebenarnya punya
tradisi semacam itu seperti dengan tradisi megalitik gitu ya. Jadi secara fisik memang itu adalah wadah kubur. Jadi kalau di dalam kita mengenalnya di arkeologi itu sebagai penguburan primer, penguburan langsung. Kan ada dua nih, ada penguburan primer, ada penguburan sekunder. Yang primer itu yang langsung dikuburkan si mati itu langsung. Jadi misalkan sarkofakusnya bentuknya kecil gitu ya, itu langsung ditekuk, seperti dipaksa ditekuk mengikuti bentuk dari sarkofakusnya, wadahnya. Terus yang kedua itu penguburan sekunder, itu jadi tidak dikubur langsung, tapi dikubur dulu sampai tinggal tulang belulang baru dipindahkan ke wadah baru atau dikuburkan lagi. Itu penguburan tidak langsung atau penguburan sekunder. Jadi untuk sarkofagus ini masuk kategori penguburan primer, penguburan langsung. Ya. Dan banyak di Indonesia ini, contohnya di Sulawesi itu ada waruga, ya, di Minahasa sampai di sana dibuat taman waruga. Jadi itu sama juga wadah, ya, kubur batu dari batu gitu ya. Kemudian di Bali ada sarkofagus. Kemudian ada juga yang di wadah pakai wadah tempayan. Tempayan itu kan kalau setahu aku kayak buat air biasanya. Iya, jadi wadah ya. Itu juga di Lambanapu di Sumba itu dipakai untuk kuburan juga. Nah, di Jawa Timur juga ada. Jadi itulah sarkofagus itu adalah bagian dari kronik ya di kepulauan Indonesia ini yang cukup terkenal dan temuannya cukup banyak dan masih sampai saat ini masih banyak ditemukan. Itu intinya. Jadi kalau istilah sarkofagusnya itu kan istilah dari Yunani ya. Tapi pengertian kita di sini bahwa masyarakat pendukung budaya sarkofagus itu berkembang di periode-periode awal tarikh Masehi, jadi cukup lama, sehingga itu perlu banyak kajian untuk menyambungkan di mana benang merahnya antara awal Masehi, karena ini masuk kategori protosejarah. Protosejarah itu adalah masa ketika prasejarah ke sejarah, dan itulah benda ini atau sarkofagus ini berkembang ketika itu. Rumit ya? Aku lagi berusaha mencerna nih ya. Berat ya, Cia? Lumayan. Atau kita ganti istilah yang lebih mudah. Iya Pak, tolong Pak. Tadi mintanya yang lebih... Emang ada istilah yang lebih mudah? Yang lebih gampang dicerna orang-orang kayak aku Pak, yang seumuran aku juga please. Kayaknya itu udah mudah ya, tempat kuburan berarti intinya. Kuburan, ya tempat kuburan itu intinya tempat kuburan yang dari batu. Dari batu yang terdiri dari dua wadah, bener kata Cece tadi kan itu seperti lesung, ya kan? Nah, kemudian ada tutupnya. Oke. Tapi ada juga loh yang yang tidak ada tutupnya dari batu, tutupnya dari kayu juga, diduga dari kayu. Kita temukan juga di Bali. Jadi yang kita lihat di museum kan semua ada tutupnya nih. Betul. Tapi ada juga yang tidak ada tutupnya. Yang ditemukan tidak ada tutupnya, tapi patut diteliti lagi, diduga itu ditutup dengan menggunakan kayu. Kayu kan lapuk ya. Kemudian hilanglah, maka kesannya kayak tidak ditutup. Iya. Tunggu, aku jadi penasarannya seperti ini. Kan sarkofagus itu berarti dia baru dikategorikan sarkofagus kalau dari batu. Itu pas awal-awal ketemu, kita tahu dari mana bahwa ini batu namanya sarkofagus sama batu biasa. Apakah karena kalau sarkofagus harus ada jenazah di dalamnya? Atau gimana? Ngerti nggak maksud aku? Kan kalau batu itu kan general banget tuh. Tapi ketika masyarakat menemukan sarkofagus itu, masyarakat awal itu mengenalnya itu wadah ya, itu dengan istilah lokal ya, mereka mengenali dengan istilah palungan. Palungan itu seperti wadah makanan ternak ya. Biasanya tempat untuk naruh makanan ternak. Nah, biasanya itu merujuk ke situ, sehingga inti dari sarkofagus itu sendiri pemahaman kita adalah wadah kubur dari batu. Dari batu. Maksudnya aku gini, jadi aku kayak ngebayangin nih Helen, pada saat misalkan pertama kali itu ditemukan kan, biasanya kan karena tidak secara sengaja, misalkan lagi mau menggarap lahan atau apa, kemudian ketemulah ada batu gitu. Kemudian kok tahu ini sarkofagus. Apalagi tadi Pak Iwan bilang makanan ternak yang lesung pun atau buat kita numbuk padi juga bentuknya kan mirip-mirip. Iya. Nah gimana kita tahu ini yang buat lesung, ini sarkofagus kalau yang ini, itu ngebedainnya taunya dari mana? Aku boleh nambahin pertanyaannya nggak? Boleh dong. Karena kan ini kan kayaknya udah dari ribuan tahun ya Pak. Kadang kan memang ada batu yang memang dikikis alam
sehingga bentuknya demikian gitu kan. Cara kita bisa tahu membedakannya itu sarkofagus atau cuma batu biasa atau ini lesung. Ya, ada kejadian uniknya begini. Jadi kalau kita menemukan sarkofagus, kemudian di dalamnya ada tulang belulang, ya, kan sederhananya begitu ya. Tetapi perkembangan berikutnya itu ada yang memfungsikan tempat itu atau wadah itu menjadi tempat untuk naruh makanan ternak misalkan. Itu kan mereka menggunakan kembali, ya. Dan banyak juga kasus yang sarkofagus itu sebelumnya itu adalah sarkofagus, tapi oleh masyarakat itu dianggap dan tetap difungsikan sebagai palungan. Ada juga yang seperti itu, karena tidak semua sarkofagus yang ditemukan itu di Bali itu dalam kondisi utuh. Banyak juga yang sudah ditemukan dalam kondisi sudah tidak ada tutupnya, sudah menjadi fragmen, pecah-pecahan, kemudian ada tersisa tulang, tetapi bekal kuburnya sudah tidak ada. Jadi di penelitian era 60-an itu banyak ditemukan sarkofagus dalam kondisi demikian oleh Pak R.P. Suyono. Jadi diduga proses vandalisme atau pengerusakan ini sudah berlangsung sejak lama. Jadi kan durasinya, timelinenya kan dari protohistori itu kan ketika kita ngomongin dari awal Masehi sampai ke masa Bali kuno itu pun panjang sekali. Iya. Terus kita juga harus memastikan apakah sarkofagus itu memang ditanam atau memang diletakkan begitu saja. Oh, ada dua, ada yang ditanam, ada yang diletakkan. Iya, patut diduga kan. Tapi kalau kalau merujuk ke bentuk sarkofagus memang desainnya memang ditanam. Karena kan sulit untuk berdiri sendiri kan kalau bawahnya itu menyudut gitu ya. Jadi dia pasti oleng ya gitu kan. Jadi kemungkinan juga ini juga ditanam. Karena kan perubahan topografi di Bali itu juga banyak dipengaruhi oleh kondisi vulkanologi, perubahan lingkungan. Jadi ada lapisan budaya di bawahnya, terus kena vegetasi tanah, terus tertutup lapisan budaya lagi, peradaban lagi, ketutup lagi peradaban baru. Nah, sehingga kita perlu memastikan ini sebenarnya sarkofagus ini ditemukan dirusak atau memang rusak sebelumnya atau sarkofagus yang unfinished. Bapak, maaf Helen boleh tanya nggak sebagai generasi muda? Boleh banget dong Helen. Nah, Ellen penasaran apakah mayoritas dari sarkofagus. Nah, itu sarkofagus itu ditemukan dengan digali atau memang sudah ada di permukaan tanah gitu, Pak? Nah, ini menarik. Jadi selain lewat penelitian itu kalau arkeologi itu ekskavasi ya. Apa namanya? Ekskavasi. Ekskavasi adalah salah satu metode pengumpulan data di arkeologi dengan menggali. Aduh, kita banyak banget mendengar istilah-istilah yang luar biasa loh hari ini loh. Ya, ekskavasi. Ekskavasi. Ya, biasanya itu kan kalau orang menggali kan bisa aja kan, menggali terserah lah. Tapi ini menggali yang metodis ya, ada metodenya. Jadi nggak asal dipacul-pacul gitu ya. Jadi kita ukur, kemudian kedalamannya kita atur. Makanya orang ekskavasi menggali itu lambat. Nah, itu salah satu metode pertama. Dengan survei, kemudian salah satunya adalah menggunakan teknik ekskavasi, metode ekskavasi. Yang menggali pokoknya secara hati-hati lah ya. Pokoknya kumpul, membuat survei di mana kemungkinan gejala ada temuan di sini, baru kita gali di situ. Pak, sorry, saya potong. Berarti itu harus atas laporan masyarakat terlebih dahulu. Bisa, sebelumnya. Atau ya kita bisa kalau kita bolehlah dibilang arkeolog gitu ya, arkeolog yang sudah memang lapangan gitu, orang lapangan biasanya kita punya beberapa kriteria, anomali, ya anomali istilahnya. Anomali itu kan keanehan. Iya, jadi kondisi yang di luar tidak umum ya, di luar biasanya, misalkan ada lahan, ya kemudian yang lainnya subur, yang ini kok nggak subur, ditanamin padi kok nggak pernah bagus, berarti ada sesuatu di bawahnya. Nah, anomali itu layak diduga, arkeolog bisa menggunakan istilahnya itu geolistrik, istilahnya metode pemindaian bawah tanah menggunakan satu alat tertentu yang bisa ada pencitraan yang melihat, ini ada objek anomali apa gitu ya, sehingga kita bisa langsung pastikan apa ini gitulah. Yang kedua, bencana alam yang pasti, longsor, ya kan? Gempa bumi. Ya, gempa bumi yang ada longsor, kemudian akhirnya tersingkap, kemudian tampaklah itu sarkofagus. Yang tidak kalah banyak juga kasusnya itu adalah laporan penduduk. Jadi kan mereka itu aktivitasnya kan menggali, mengolah lahan, kemudian
mendirikan bangunan, membuat rumah dan sebagainya, membuat fondasi, itu biasanya mereka juga menemukan temuan-temuan yang signifikan seperti itu, gitu ya. Sehingga itu dilaporkan, sehingga nanti akan ada satu tindakan yang disebut dengan rescue eskavasi. Rescue eskavasi. Eskavasi penyelamatan. Rescue eskavasi itu sebenarnya objeknya ya objek yang ditemukan itu yang perlu direscue itu apa? Seperti contohnya kasus di Bali itu adalah perajin batu bata itu biasanya kan menggali tuh, ngambil tanah kemudian diolah jadikan batu bata. Nah, ketika dia memangkas tanah untuk dijadikan bahan batu bata itu ternyata ada sarkofagus. Nah, kemudian lapor ke Balai Pelestarian Kebudayaan, kemudian Balai Pelestarian Survei menindaklanjuti apakah betul itu sarkofagus, apakah ini benda budaya. Kalau benar dipastikan benar, kemudian di sini akan ada arkeolog akan menurunkan tim untuk merescue. Jadi prosesnya panjang sebenarnya ya. Jadi perlakuannya khusus. Jadi nggak bisa diambil langsung karena kita tidak mau ada bagian yang rusak gitu ya. Karena bagian itu kan setiap detail dari sarkofagus itu harus kita interpretasikan. Sehingga jangan sampai rusak, jangan salah mengangkut gitu. Karena kan sesuatu yang terpendam di dalam tanah itu ibaratnya dia sudah engage gitu ya dengan tanah gitu ya, sehingga dia sudah secara fisik benda itu sudah kelembapannya sudah menyatu dengan tanah, ya kan. Jadi di tekanannya juga dia sudah sekian ribu tahun juga terdeposit di dalam tanah. Nah, ketika diangkat itu kan ada perubahan suhu, perubahan kelembapan, itu yang bisa merusak batu itu. Oke, makanya kenapa harus sangat berhati-hati. Ya, penanganannya harus, jadi dia harus pelan-pelan, diadaptasikan dengan lingkungan yang baru. Oh, pantesan orang kalau nemu itu pelan-pelan terus dibiarin dulu, nggak langsung Iya, nggak bisa langsung diangkat. Tujuannya biar terekspos pelan-pelan. Iya, jadi dia teradaptasi, gitu, warnanya nggak berubah. Karena kan lingkungan yang baru ketika dia berubah dari dalam tanah ke permukaan ini yang dulunya lembab jadi kering. Nah, ini kan perubahan kelembapan ini ibaratnya kalau kita ingat nggak pelajaran entah SD atau SMP ya, ada istilahnya mengerut dan memuai. Ya kan? Memuai kalau panas, mengerut kalau dingin. Nah, pasti apa kan mengerut dan memuai kan? Nah, menyublim juga ada. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya istilah-istilah itu sebenarnya berlaku khusus untuk perlakuan benda-benda seperti ini. Karena apa? Ketika benda itu benda padat ya, yang katakanlah batu ya, yang sudah tertanam terdeposit di dalam tanah dalam waktu yang lama, sudah dalam kondisi misalkan suhunya hangat ya, kemudian tiba-tiba dia angkat lembab dan hangat, diangkat ke permukaan terus tiba-tiba kering. Nah, ketika ada proses pemuaian itu kan dia ada rekahan. Kalau tidak dijaga kelembapan, jadi rusak lah, retaklah dia. Itu sama dengan temuan bawah air. Kenapa orang arkeologi bawah air itu ketika ngangkat keramik bawah air itu dia tidak bisa langsung diangkat begitu saja. Menjawab pertanyaan aku sebagai orang awam. Aku kalau lagi nonton tuh ya arkeolog tuh aku ada gemes-gemesnya. Ini kenapa sih pakai kuas disapuin pelan-pelan? Ya elah kapan kelarnya? Ternyata itu tujuannya. Iya. Maafkan saya untuk para arkeolog. Saya kalau nonton saya suka gemes. Saya pikir kenapa kok nggak langsung aja sih pakai kemoceng gitu digini-giniin. Emang nggak boleh ya? Iya. Kita sekarang aku jadi tahu. Sedikit pun data itu kalau bisa kita pertahankan. Berarti arkeolog tuh harus sabar ya orangnya ya. Iya. Mau menjalani setahap demi setahap. Ya, itu artinya orang arkeologi memang sabar-sabar ya. Berarti kalau mau mencari pasangan hidup yang sabar, carilah para arkeolog. Tapi aku jadi penasaran nih, Pak Iwan pernah nggak sih sebagai seorang arkeolog itu kan, ini aku cuma ngebayangin ya, karena dulu aku sempat bercita-cita jadi arkeolog gara-gara nonton film Jurassic Park. Tapi kasih 100. Dapat 100. Dapat 100. Berarti sekarang kita imbang nilainya. Aku dapat 100 juga. Ketika Pak Iwan menemukan, ada nggak sih kayak momen tertentu yang membuat Pak Iwan ngerasa kayak apa ya, kayak mungkin kalau buat influencer tuh ketika melihat bikin konten terus ternyata ngeliat engagementnya gede banget tuh kayak wow gitu. Ada nggak momen-momen seperti itu? Ada. Boleh diceritakan itu pas apa, kapan, gimana? Ini sarkofagus ya?
Atau Boleh fokus dulu ke sarkofagus. Oke, ya kalau sarkofagus. Ketika kita menemukan sesuatu yang beda, baru, beda, tidak ditemukan di tempat lain, itu memang, yaitu jauh dari ekspektasi ya, itu memang sangat luar biasa. Jadi kita ibaratnya seperti menemukan sesuatu rantai atau seperti ada missing link, terus kita menemukan bagian part dari sesuatu yang miss, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kan arkeologi itu adalah berayun ke masa lalu, ya, berayun semua masa lalu semua kan, sampai zaman Jurassic Park, prasejarah, sampai sebelum es mencair, glasial, interglasial dan sebagainya, terus dibawa ke masa sekarang di present time-nya ini untuk dibawa ke masa depan, futures, ya kan? Jadi berayun ke masa lalu, dibawa ke masa kini untuk masa depan. Nah, ketika kita menemukan puzzle yang kosong, kita kan mencari di mana sih sambungannya ini. Makin semuanya. penasaran Ya, ya. makin penasaran. Itu sudah pembawaan arkeolog ya. Dan ketika kita menemukan satu bagian puzzle meskipun nggak banyak, satu aja itu sudah pengalaman yang luar biasa. Jadi saya mengalami ketika ikut penggalian tim waktu sekarang BRIN ya, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi yang ada di Denpasar, menemukan sarkofagus besar. Ya. Kalau di sini istilahnya tipe C. Tipe C itu adalah tipe sarkofagus yang paling besar. Kalau kita lihat di museum ada sarkofagus yang paling besar, itu adalah sarkofagus tipe C. Yang ditemukan berdampingan dengan nekara. Dengan apa? Nekara. Nekara. Nekara perunggu. Nekara itu seperti genderang. Kalau pernah di Alor ada muko. Ya, di Pulau Alor itu biasanya dipakai untuk belis, sebagai untuk mas kawin. Ya sebenarnya fungsinya adalah dia untuk genderang ya, bentuknya seperti genderang, tapi terbuat dari perunggu yang difungsikan sebagai wadah juga seperti sarkofagus. Tunggu. Sarkofagus kan zaman batu. Sedangkan kalau perunggu zamannya beda lagi nggak sih? Sejaman. Satu zaman? Iya. Karena masa perundagian itu sudah mengenal logam. Masa Neolitik. Tunggu, masa apa? Perundagian. Tuh, perundagian. Ini istilah baru lagi ya, kita banyak ini. Perundagian itu sama dengan yang tadi saya sebut sebagai protohistori, gitu kan, masa peralihan, itu terjadi ketika masa perundagian juga. Ini hanya beda, penistilahan pembabakan sejarah untuk mempermudah kita ketika mengkaji ya. Oke. Jadi ada prasejarah, ada sejarah. Di dalam prasejarah itu ada paleolitik paling tua. Paleolitikum, megalitikum. Paleolitik, mesolitik, neolitik. Neolitik. Nah, megalitik bagian dari neolitik ini. Dihafalin ya, abis ini kita ada ujian tengah semester. Iya, Bu Guru. Itu. Jadi di sini menariknya ketika tadi pertanyaan Cice bilang bahwa apa yang pernah yang wow gitu ya, ketika saya menemukan itu, ternyata ada ya nekara yang difungsikan sebagai wadah. Bukan batu tapi logam. Wadah logam jadi besar, jadi di situ isinya simati. Berdampingan ada di sebelahnya adalah sarkofagus tipe C yang besar itu. Artinya ini menunjukkan bahwa undagi itu ahli yang membuat seperti sarkofagus, memahat, membuat artefak, itu sudah memasukkan juga nekara ini yang sejatinya kita kenal sebagai alat untuk memanggil hujan, alat untuk ritus-ritus tertentu di masa megalitik, ini juga dipakai sebagai wadah kubur. Dan bekal kuburnya luar biasa. Bekal kubur? Nah, ada istilah bekal kubur. Jadi setiap sarkofagus itu, di dalamnya selain kita menemukan tulang belulang, itu juga kita temukan bekal kubur. Bekal kubur itu biasanya adalah untuk modal si mati. Iya. Jadi kehidupan setelah kematian itu kan keabadian dalam konsep kosmologinya dia. Mereka waktu itu percayanya seperti itu. Bahwa ada kehidupan setelah mati. Dan kualitas perjalanan ke kualitas hidup setelah kematian ini bagi si mati ini yang menentukan adalah keluarganya dengan menyempurnakannya, dengan memaksimalkan, dengan pendetailan dari setiap sarkofagus itu. Misalkan diberi bekal kubur, hiasannya dibuat ornamennya sedemikian detailnya. Jadi itu kepercayaannya
kerumitan-kerumitan yang terjadi dari proses pembuatan sarkofagus hingga prosesi ritus pemakaman si mati itu adalah cerminan dari kehidupan si mati nanti setelah kematian. Berarti semakin bagus sarkofagusnya, semakin banyak bekalnya, dia di kehidupan setelah kematiannya dipercaya akan semakin luar biasa juga. Mendapatkan tempat yang paling diinginkan ya, yang paling indah, ya alam baka itu terjemahannya adalah itu. Karena ini konsep ini kita pelajari juga dari beberapa pulau yang lain yang masih sampai saat ini menggunakan sistem ini, penguburan ini seperti di Sumba. Itu masih sampai saat ini dengan tarik batunya, upacara tarik batu, kubur batu kan di sana juga. Dan mereka dengan kepercayaan marapunya. Sebenarnya itu adalah refleksi. Kalau kita di Bali mau belajar tentang bagaimana kehidupan masyarakat pendukung sarkofagus ini, kita bisa menengok di sana. Karena sampai saat ini masih ada, sampai saat ini masih. Oh, oke. Sehingga banyak diganti terus kainnya si mati, kain terbaiknya dikasih untuk si mati di dalam kubur batunya. Semua yang terbaik betul. Hobi si mati disertakan. Berarti kalau kita ngomongin bekal kubur itu adalah kayak barang-barang keseharian yang bisa dia gunakan. Yang biasa digunakan. Yang biasa dia gunakan. Bekal kubur terunik yang Pak Iwan pernah temukan, masih ingat nggak? Jadi bekal kubur itu yang logam terutama ya, karena itu adalah saya melihatnya dari ibaratnya kalau dari istilah head to toe, jadi ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mulai dari perhiasan, gelang, cincin, gelang kaki, penutup jari. Itu beneran perhiasan-perhiasan yang real ya ditaruh di situ ya. Di konteks saat ini kita menerjemahkannya itu sebagai perhiasan. Oh, ya kan? Mungkin sekarang emas gitu ya. Zaman perunggu adalah sangat luar biasa. Peradaban logam perunggu di awal-awal masa protohistori itu, awal-awal masa sejarah itu, perhiasan adalah sesuatu yang luar biasa. Karena sebelumnya ada ditemukan perhiasan tapi masih dalam bentuk kerang, yang dulu jadi anting-anting, kerang, kemudian mute atau semacam manik-manik yang diuntai itu dari batu-batu alam, dari kerang. Jadi masih sangat sederhana. Kemudian tiba-tiba ada masuk zaman logam, ya. Tiba-tiba semua itu berubah jadi logam gitu loh. Sampai saat ini. Ya. Tuh Helen pakai kalung. Iya. Jadi kalau orang zaman dulu nggak menemukan logam, mungkin kita tidak ada nih cincin, kalung yang seperti ini ya. Iya. Betul. Benar. Itu makanya itu refleksi itu adalah di situ. Gitu ya. Refleksi masa lalu itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa masa lalu kita itu di zaman itu adalah masa-masa yang luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Padahal aku suka dibilangin, udah nggak usah inget-inget masa lalu, fokus aja ke masa depan. Move on. Nggak bisa. Karena masa depan itu pun masih ada sangkut pautnya dengan masa lalu kan Pak. Diam-diam dia ngomongnya dalam. Dalam kan Pak? Dalam bagus-bagus. Ini kelihatan nih Helen nih sebenarnya dia justru menurut aku ya seorang wanita yang lucu itu sebenarnya adalah wanita yang cerdas. Thank you loh Ci. Beneran. Cipan cerdas dong. Iya. Lucu Aku banget. puji diri sendiri. Enggak. Aku liat Instagram kamu aku bilang ini perempuan sebenarnya cerdas. Cuman aja dia sengaja kasih casingnya yang gimana-gimana padahal otaknya cerdas. Terlihat dari tadi ketika Pak Iwan ngejelasin, kan kita bisa lihat orang yang ngedengerin sama orang yang cuman kayak ngawang gitu. Iya. Nah sekarang aku pengen tahu deh, karena aku aja nih ya Helen, di umurku yang sekarang kayak begitu Pak Iwan ngomong tuh aku baru kayak, aku banyak banget hal baru yang aku sendiri baru tahu gitu. Nah kamu ini sebagai perwakilan dari generasi masa kini, Gen Z, ketika mendengar Pak Iwan ngejelasin, rasanya tuh ada nggak sih bagian yang tergugah atau langsung pengen kamu sampaikan ke teman-teman gitu? Ada Ci, pasti ada ya. Karena kalau nggak mungkin aku itu kayak pengen nyari tahu semua informasi hari ini kan. Dan aku seneng sih, kayaknya aku harus ajakin teman-teman aku supaya belajar juga tentang ini. Biar pintar mereka Pak. Biar pintar mereka Pak. Kayak aku hari ini, karena hari ini aku merasa pintar banget loh Ce. Kita bisa dapat pengetahuan baru ya. Bener. Tapi begini, mungkin kenapa sih banyak, termasuk aku ya, ini jujur aja sebelum kita ngebahas soal sarkofagus, aku tuh sambil dalam perjalanan ke sini aku tuh mikir nih kawan budaya. Emang kenapa sih kita harus tahu soal sarkofagus? Kadang-kadang manusia itu baru tergugah kalau ketidaktahuan itu ternyata menimbulkan hal yang tidak nyaman untuk dirinya saat ini.
Tapi selama saat ini masih berjalan baik-baik saja, maka dia tidak akan berusaha untuk mencari tahu. Nah, tapi kan sekarang melalui podcast Pintar Bincang Budaya ini, kita tuh pengen kayak mulai menyolek nih kawan budaya untuk yuk kita harus cari tahu nih, kenapa saat ini kita fokusnya ke sarkofagus? Karena kalau kita langsung ngebahas berbagai macam, itu kan jadinya kayak terlalu banyak informasi. Nah, menurut Pak Iwan dulu deh, kenapa generasi sekarang kawan budaya itu harus tahu soal si sarkofagus ini? Apa benang merahnya dengan masa sekarang? Iya. Saya coba buat dua sudut yang berbeda. Dua sudut. Jadi istilahnya kalau bahasanya ini apa ya? Point of view. Iya. POV atau POI, point of interest. POV benar. juga, ya kan? Iya. Jadi gini, saya berusaha memahami apa sebenarnya yang dipahami oleh Gen Z ini, atau apa yang sebenarnya mereka, jangan-jangan mereka nggak ingin tahu, atau sudahlah tinggalkan saja. Takutnya begitu. Iya kan? Pasti ada yang berpikiran, entah ya kalau kita survei atau kita coba sebar responden, pasti ada yang menjawab hidup itu disederhanakan kan, seolah-olah disederhanakan. Jadi kembali ke siklus hidup itu yang sebenarnya gitu. Udah lahir, hidup, mati setelah itu. Tidak ada yang berpikir bahwa ternyata hidup dan mati itu ternyata orang masa lalu kita itu masih ada loh siklus selanjutnya. Bukan berarti kita harus ngikutin pola pikir yang lama gitu ya. Kekhawatiran seperti itu adalah ketika kita, contohnya saya orang arkeologi itu pasti mempunyai semangat konservatif. Konservatif itu semangat melestarikan. Tidak semua orang punya jiwa konservatif gitu ya. Benar. Dan konservatif bisa macam-macam. Orang yang banyak belajar tentang lingkungan, akhirnya dia terbentuk konservatif lingkungan. Orang yang belajar tentang kebudayaan, dia akan terbentuk konservatif terhadap kebudayaan. Nah, Gen Z ini ada di mana gitu ya? Kalau kita ngomong tentang kebudayaan, saya lihat gini. Kearifan lokal, saya cerita dulu, kearifan lokal itu orang beberapa masyarakat penduduk itu percaya yang namanya kalau bicara sarkofagus ya tentang pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah. Kali juga. Siklus hidup. Siklus hidup, oke. Reinkarnasi. Meskipun ada juga yang nggak percaya kan, tapi di dalam yang relate dengan sarkofagus ketika kita paham tentang konservasi, paham tentang reinkarnasi, paham tentang konsep-konsep kali juga, pengulangan siklus dan sebagainya, tentu akan nyambung bahwa betul tidak sih kalau kita itu mengikuti konsep itu ada jaminan bahwa hidup kita akan abadi kekal terus. Ya, misalkan kan kita sering nemu ini, kita bahas yang kecil dulu ini ya. Anak dan ibu dan bapak melahirkan anak yang mungkin secara genetik itu ada di antara keduanya kan, yakin betul. Ya? Kadang-kadang punya mirip wajah, bener. jalan, sifat. Jadi ada satu sudut pandang secara genetik, secara genealogis ini terwariskan, ya kan? Jadi kepercayaan itu terwariskan. Jadi kita percaya bahwa ternyata ada loh kepercayaan seperti itu, keyakinan seperti itu. Ada kalanya yang malah justru sama sekali tidak mempercayai itu. Ya, jadi bahkan sampai ritus-ritus yang sebelumnya ada pun dieliminasi, dilarang misalkan. Jadi banyak sekali keyakinan-keyakinan seperti itu yang membuat kita juga harus berpikir nih. Berarti dari mana kita harus berpikir sekarang? Karena ini sangat sensitif gitu ya, sensitif sekali. Jadi untuk memberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan oleh generasi sekarang terhadap sarkofagus ini. Jangan-jangan nanti malah timbul disintegrasi. Disintegrasi itu artinya malah timbul perpecahan gitu kan. Karena ini sangat sensitif. Tapi kalau kembali ke dalam konsep besarnya tentang kebudayaan, kita anggap ini sebagai satu nilai penting. Satu bagian dari masa lalu, dari budaya yang memang nyata terjadi, tidak bisa dipisahkan. Ya, dan itu mempunyai nilai penting. Nilai penting dalam artian begini, generasi sekarang bisa melihat ini sebagai satu potensi, gitu kan? Sebagai potensi. Potensi ini bisa dibawa ke berbagai macam bentuk yang baru, media baru, gitu ya.
bisa jadi new media gitu ya, sebagai trigger mereka untuk berkarya dengan basic masa lalunya. Contohnya misalkan ini ukir-ukiran, mungkin kalau kita lihat ini buatan baru, tapi kita amatin ini beberapa patra, beberapa ini merupakan warisan dari sebelumnya yang dimanfaatkan kembali. Tapi kan bisa jadi medianya baru. Benar. Saya memakai batik, mungkin batiknya motifnya sarkofagus. Itu bukan kuburan, tapi dalam bentuk batik. Tapi itu maksudnya batik bentuk sarkofagus itu adalah sebagai salah satu bentuk bahwa cerminan budayanya yang diambil nih. Iya. Jadi nilai budayanya yang diambil gitu. Jadi itu kita jadikan itu sebagai inspirasi, sumber inspirasi. Nah, memberikan pemahaman ini kepada generasi yang sekarang ini yang kita perlukan gitu ya. Supaya mereka terbuka bahwa selain AI, kecerdasan buatan, kita juga bisa melihat ini sebagai kembali ke masa lalu sebagai sumber inspirasi semacam itu. Jadi kalau pertanyaannya, diulang. Pertanyaannya adalah kenapa nih generasi sekarang harus tahu nih soal ini, itu kan? Ya kan agak cocok kan? Betul. Jadi, mereka harus tertarik itu yang lihatnya ini harus kita lihat sebagai satu kemungkinan kesempatan besar kita untuk melihat ini sebagai satu modal sumber inspirasi yang nanti bisa dikembangkan dan akhirnya gimana caranya dipadukan dengan yang sekarang sehingga orang yang masa sekarang pun pas dilihat ternyata yang dia bikin ini ada artinya loh. Pas dilihat ternyata terinspirasi dari zaman dulu si sarkofagus ini. Iya. Ya itu, cuma ya itu tadi karena yang tema kita adalah sarkofagus berkaitan dengan ritus, sedangkan ritus itu dalam tanda kutip adalah sesuatu yang sudah lampau dan ditinggalkan. Dengan kita melestarikan itu bukan berarti kita menghidupkan kembali tradisi itu. Betul, itu dua hal yang berbeda ya. Hal yang mau berbeda. menghidupkan tradisi sama enggak loh, ini cuma pengetahuan dan ini kan bagian dari fakta sejarah masa lalu yang memang nggak bisa dihilangkan. Iya, Lah artefaknya ada. Ya, jadi kita kembali, jadi kalau kita lihat itu ada sarkofagus itu sudah masuk dalam kategori scientific evidence, fakta yang kita tidak bisa mengingkari dong, karena itu artefak buatan. Betul, iya kan? betul. Itu scientific evidence dalam dunia arkeologi, kita melihat itu sebagai fakta, jadi tidak bisa terbantahkan. Jadi akan banyak sejarah yang harusnya diklarifikasi oleh arkeologi, karena arkeologi sudah menemukan satu fakta dari artefak itu. Kan artefak itu kan fakta. Betul, Bukti, betul. otentik sekali. Betul. Iya. Dan fakta itu kan bukan untuk didinai, tapi untuk diterima. Iya. Untuk dikaji kembali, dilihat lagi. Nah, itu dia. Makanya kenapa kita lagi-lagi mengundang Helen di sini. Kalau Iya aku dong. kan, kalau aku nih tugasnya kan gimana sebagai seorang ibu, mulai ya mencolek nih biar anak-anakku, yuk, misalnya dari apakah suatu saat memberikan buku untuk mereka yang ada menyinggung soal si megalitikum, si sarkofagus ini supaya dari kecil ya terpapar aja. Jadi mereka tahu ada loh yang namanya sarkofagus seperti itu. Nah makanya kalau Helen dari generasi muda zaman sekarang. Nih kalau misalnya nih kamu mendengar ini, kemudian sebagai content creator, aku bilang coba bisa nggak ya kira-kira kita membuat si Gen Z ini tertarik untuk bahasa sekarang tuh kayak kepo lebih lanjut soal si sarkofagus ini. Bisa, tapi menurut aku ya, mereka aja belum tentu pernah dengar, tahu atau lihat tentang ini kayak aku sebelumnya. Completely buta kan. Betul. Dan menurut aku sih pendekatan untuk ke generasi aku itu mungkin dibuat kita lebih familiar dengan sarkofagus ini dulu. Familiar dulu aja gitu ya dengan nama-namanya ya. At least pernah dengar lah, kalau pernah dengar pasti pengen cari tahu deh. Gimana menurut kamu gimana caranya supaya ini menarik buat generasi sekarang? Soalnya gini ya, ini kan kita ngomongin soal benda sejarah ya Pak. Tentu kan perilakunya berbeda. Kalau misalkan untuk bikin menarik, gimana cara bikin menarik baju itu supaya orang mau beli? Misalnya kan bisa Helen joget apa. Nah kalau benda sejarah ini kan harus, masa iya kita joget-joget di museum, nanti kita yang ada diomelin. Takut. Makanya apa nih, misalkan siapa tahu dari Pak Iwan bisa muncul sebuah ide. Nah nanti baru kreatifnya tuh minimal kita tahu boundariesnya. Misalnya
Oke, kita akan bikin terkenal sarkofagus dengan bikin joget sarkofagus. Boleh atau enggak? Iya kan? Ya soalnya kan zaman sekarang semua yang dijogetin di TikTok akhirnya jadi viral. Benar. Tapi kan ini bener sejarah. Ya kali kita bikin joget. Boleh nggak sih Pak? Atau kayak nggak boleh sih? Atau Ya, dijadiin souvenir kali Pak. itu masuk, itu salah satu yang saya maksud ya. Gantungan kunci. Tunggu, tapi kan ini kuburan. Nanti orang takut nggak Nggak Pak? apa-apa. Itu kan Jangan lihat kuburan jangan ya. lihat kuburan. Ini yang kita sebut dengan alih wahana itu ya. Alih wahana itu berarti yang termasuk sumber inspirasi tadi ya. Jadi objek ini gantungan kunci tadi ya seperti yang cerita saya soal batik tadi. Oh benar-benar. Gitu loh, ya kan? Nilai pentingnya menjadi apa ya? Karena kita punya pengalaman kolektif melihat sarkofagus dan wow itu, kemudian kita berusaha apa yang bisa lakukan terhadap itu, mungkin kita bisa berperan ya dalam bentuk seperti itu, mengkreasi benda-benda baru semacam itu, atau yang sekarang lagi apa istilahnya lagi dikenal gitu ya, misalkan imersif. Imersif itu berarti pameran semacam exhibition imersif yang menggunakan seperti multimedia. Oh benar. Seperti kita berada di dalam situasi, ya kita buat konten dulu, kemudian kita buat semacam performance gitu multimedia yang pengunjung atau teman-teman yang engage dengan sarkofagus dengan memanfaatkan teknologi misalnya. Seolah-olah kita dibawa ke sebuah situs yang sekelilingnya sarkofagus. Atau 3D itu bukan iya sih? gamer-gamer Roblox itu kan suka bikin tuh. Suka bikin replika apa. Bisa ada bikin replika sarkofagus. By the way ini replika ya kawan budaya, ini nggak asli ya. Makanya saya berani pegang-pegang karena kalau beneran artefak kita nggak boleh ya pegang-pegang pakai tangan begini, nggak boleh ya. Memegang kalau kita memastikan bahwa tangan kita tidak basah, tidak terkontaminasi. Oh makanya boleh pegangnya aja. pakai sarung Sarung tangan. tangan, boleh. Menyentuh Ya boleh. kalau ini nggak boleh. Ini replika dibuatnya dari fiber. Makanya tadi pas saya pikir dari batu saya angkat kan, saya kuat sekali. Ternyata enggak, ini Ternyata replika. Ini kalau dibuka, ini boleh aku buka nggak nih? Kelihatan nggak ya di itu? Oh nggak kelihatan ya, oke. Tapi nanti coba ya kalau dibuka itu dalamnya bahkan ada replika jenazahnya. Ini sekarang sebelum kita ngebahas soal kesini, Helen coba ya sekarang aku kasih tantangan ke kamu. Aduh, apa ini itu? tantangan ini kalau tadi kan kamu udah dapat poin 100. Kalau kamu bisa menyelesaikan tantangan ini poinnya langsung 500. Wow. Karena saya tahu ini berat. Kalau kamu disuruh bikin konten soal sarkofagus, kira-kira kamu akan bikin seperti apa? Butuh waktu atau mau dijawab sekarang? Butuh waktu cek. Oke, butuh waktu. Berapa? 5 jam? Kelamaan dong, udah habis durasinya. Udah habis durasinya. Coba ya. Iya. Kira-kira bikin konten soal sarkofagus sambil aku ke Pak Iwan. Aku toto kepikir seperti ini. Boleh. Nah ini, kita tuh nggak tahu sampai mana kita boleh atau tidak boleh mengkreasikan si sarkofagus ini ke yang modern. Jangan sampai kita tuh jatuhnya menghina. Begitu, kayak misalnya nih, biar menarik sarkofagusnya akan dibikin replika kemudian dicat warna-warni. Kan kita ngeliatnya itu sebagai sebuah, wah kayaknya keren nih kalau warna-warni. Tapi ternyata dari para arkeolog atau ahli sejarah ngeliatnya nggak bisa. Itu kamu sudah tidak menghormati. Nah ini nih boundaries yang mungkin sebagai content creator pengen bikin, tapi ternyata setelah maksudnya mau bikin sarkofagus familiar, jadinya malah kayak dianggap menghina nih. Boundariesnya gimana nih? Iya. Jadi itu masuk dalam apa ya istilahnya, kita bisa sudah membicarakan tentang etika ya. Nah, Ya, etika, di dalam betul. kebudayaan ya. Jadi ternyata ada etik yang mengatur tentang hal-hal seperti itu yang mungkin Mbak Cici bilang tadi boundaries itu ya. Jadi ada batasan-batasan gitu ya. Jadi ada prinsip autentifikasi. Autentifikasi itu otentik ya, sesuatu yang otentik. Tapi di dalam penyampaiannya kepada publik itu medianya banyak. Kita bisa menggunakan banyak sekali sarana itu ya untuk menyampaikan pesan ini kepada publik. Kenapa? Karena muara dari semua yang dilakukan oleh teman-teman arkeolog, teman-teman Balai Pelestarian Kebudayaan, semua akademisi kampus yang ada arkeologi, semua hasil penelitian itu muaranya kemana? Tidak mungkin cuma ada di kampus doang, tidak mungkin cuma disimpan di kantor BPK ini aja, tidak mungkin di museum dibiarkan begitu nunggu pengunjung datang. Itu kan kita harus juga berstrategi kan. Betul. Nah kalau sudah
pasar kita itu adalah seperti beliau-beliau ini, apa strateginya kan gitu, yang harus dipikirkan kayak gitu dah. Nah, dalam pemikiran lama, pola pikir lama itu ada ya boleh dibilang pola pikir lama lah ya, sampai sangat-sangat apa ya ketat gitu ya, very tertutup lah ya untuk masuk apalagi berimprovisasi gitu ya. Itu memang waktu itu memang paradigma ini masih lama. Paradigma sekarang kenyataannya cepat atau lambat kita harus selamat datang, blockchain, selamat datang ini dan sebagainya kan itu tidak bisa kita pungkiri gitu Betul, ya. betul. Dan mereka lah yang akan melanjutkan. Benar, Iya kan? betul. Jadi dalam standar etik itu harus kita atur juga batasan-batasan yang tidak sampai mengintervensi objek aslinya. Kalau makanya ada istilah alih wahana, ya kan? Di alih wahana kan mau dialih wahanakan apa terserah silakan. Karena ini berbau pesan, jadi harus ada pembawa pesan. Ini pembawa pesannya beliau atau saya dan yang menerima pesan. Ya ini harus relate, harus benar. Kalau salah ya selama ini yang kita alami di museum kita. Kalau nggak ada tugas dari gurunya, muridnya nggak ke museum. Emang betul. Benar. Ya kan? Kamu ke museum karena sekolah kan? Iya, Aku juga. sama. Kalau nggak disuruh ya aku nggak Nah, pergi. itu udah berapa puluh tahun seperti itu. Padahal aku, iya benar. Ini kegundahan ya. Berarti gimana caranya orang menganggap bahwa pergi ke museum itu keren? Itu dia. Oke, sekarang tugas kamu bikin konten itu lagi, nilainya 200. Sekarang semuanya dibebaninnya ke Ella. Aku ya. Iya. Contohnya gini loh, misalkan NFT menghasilkan, misalkan, ya kan, ambillah semua itu gimana caranya kita ngambil angle yang bagus dengan masterpiece mungkin karya kita dari yang berlatar belakang objek misalkan. Itu kan karya, nah itu juga bisa kita buat. Oke. Ini aku nggak tahu ya, mungkin karena aku bukan content creator, jadi ketika aku memberikan tantangan ke Helen tuh aku juga mikir, aku kalau ditantang sama Helen, kayak Helen aku bakal gimana ya? Ada sih aku kepikiran. Kamu kepikiran? Ih, Cuma emang luar takut biasa. kurang ajar, Aku beraninya, misalnya kan ini ada replika nih. Mungkin kita bisa bikin konten unboxing sarkofagus cek gitu, Pak. Tuh. Yang agak dikemas komedi, tapi kita unboxingnya yang replika. Jadi dibuka, di dalamnya ada tulang belulangnya, Ada bekal bekalnya. kubur. Terus nanti tinggal sampein di akhir video. Kalau kalian mau lihat yang asli, langsung aja datang ke museumnya. Ya, boleh juga. Mantap itu. Emang konten creator keren. Berarti langsung dapat nilai 500, jadi total 600, tapi karena saya rasa kamu sombong, saya potong 500 Jangan lagi. jangan aja mikirnya keras lo dari tadi sampai nggak dengar lo karena mikir itu. Tapi pinter loh kamu loh. Iya kan? Karena sekarang memang segala sesuatu yang unboxing itu orang penasaran. Tapi kalau misalnya dibawa ke unboxing beneran ya, artinya gini. Ellen ikut kita, ya kan? Jadi dekat Loh, kan? yang beneran. Ya, unboxing yang beneran dong, jadi ikut, ada Unboxing berita, sarkofagus. apalagi tinggal di Bali kan, misalkan, oh ini ada laporan temuan, atau kita sedang penelitian, ya kor aja, gimana arkeolog sedang penelitian di mana, ngikut kan, kemudian ya ini keterbatasan. Tidak semua arkeolog itu bisa Bisa ngomong. bisa konten, ya kan, Betul. ya keterbatasan penguasaan teknologi, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Nah itu jembatannya di sini, ya bisa kenapa nggak engage saja langsung, misalkan, ya kan? Bener, itu buat konten kedua. Jadi konten yang pertama Udah unboxing. 500 tuh, tambah 500. Perkenalkan dulu, Perkenalkan unboxing dulu kan. Misalkan Banyak yang Toto belum ternyata tahu. ada paket nih. Pasti Cus. guys ternyata sarkofagus ya kan di unboxing. Ah. Pengen lihat aslinya seperti apa? Konten kedua dah tuh. Next episode. Next episode. Iya, benar. Siapa tahu ini bener kan beneran direalisasiin kan. part Project two. tambahan lagi tuh buat kamu Cus lah, kan. Pak. Bener, terus para arkeolog lagi apa tuh tadi apa bahasanya? Eskavasi. Eskavasi sarkofagus, datanglah Helen. Oke guys, coba ceritanya kita lagi eskavasi ini. Ceritanya Abis nih. gali nih ya, abis gali. Ini kamu lagi datang nih ceritanya. Kira-kira Biji, kamu biji, kebayang biji, ngomongnya biji. gimana? Gini, gue tunjukin. Dia langsung kepikir gitu. Iya kan Pak? Iya. Eskavasi cek gitu ya kan? Emang bener ya, Baru emang deh ya. detailnya kecil-kecil. Oh lagi diberesin, lagi digali gitu. Sambil Masuk, tunjukin masuk. bekalnya, tulangnya, ya kan Pak?
Boleh ya kayak gitu ya. Itu kan dikemas dengan sekarang ya. Gimana tadi? Karena kan kalau gue tunjukin gitu, Soalnya kan kalau ngikutin gen aku kan kita itu nggak suka yang boring-boring dan terlalu serius. Dan sukanya ada komedinya ya. Bener. Atau yang fun gitu. Lebih Betul. fun itu lebih gampang kita cerna. Boleh nggak pakai gitu? Bungkus. Bungkus. Sip. Enggak, sebentar aku lagi berpikir keras supaya aku juga ada di project ini gimana caranya. Tapi bener ya bungkus boleh ya. Bungkus. Ih, Helen tuh, kamu tuh pinter loh. Ya kan? Bener. Cerdas. Makasih. Aku mau jadi manajer dia biar aku dapat 10%-nya. Cus. 20 lah gak apa-apa. 20. Ih, baik banget loh orangnya loh. Oke. Ini kita tuh kan dari obrolan seperti ini bincang budaya kita dapat sebuah inspirasi baru. Pokoknya intinya seperti ini ya. Ini kan salah satu cara pengemasan yang lebih kekinian tapi tetap tidak melanggar etika dibilangnya dianggap tidak sopan lah terhadap objek sejarah. Bener. Gitu. Apalagi kan bener nggak sih? Tadi aku mau nanya di awal lupa. Katanya yang bisa dikubur di sarkofagus itu harus punya status sosial tertentu atau enggak sebenarnya? Ya itu kan hasil interpretasi, hasil analisis ya. Itu hasil analisis dari yang menemukan. Ya arkeolog. Jadi itu sudah bertahan dari era 60-an, kemudian sekarang. Jadi status sosial, strata, ya itu setiap di periode terutama sarkofagus ya, semakin beragam bekal kuburnya. Ya, kita tahu misalkan banyak lokamnya, banyak penduduknya, kelihatan mewah, kemewahannya kelihatan. Itu bukan orang biasa. Betul. Ya. Terus jumlah temuan sarkofagus itu kalau kita perbandingkan dengan populasi masyarakat ketika itu ya, seharusnya kalau itu berlaku sebagai penguburan primer yang berlaku untuk semua masyarakat, harusnya banyak dong. Benar. Tapi kenapa kok cuma terbatas? Nah, ini ada meskipun mewakili, kalau temuan sarkofagus itu kan kalau di Bali itu ada yang mewakili dataran rendah, lowland, middleland, dataran menengah, dan dataran tinggi. Dan di semua dataran itu Iya. ada? Ada yang ditemukan di daerah rendah, seperti pesisir gitu ya. Kemudian ada yang di tengah, yang semi agraris, kemudian sampai di dataran tinggi. Berarti ini menunjukkan ada pusat pemukiman atau pusat-pusat pemerintahan kekuasaan yang ada di 3 tempat itu misalkan. Kalau itu berhubungan dengan strata sosial, berarti penyebarannya budaya yang menggunakan tradisi sarkofagus itu sudah cukup merata. Tetapi kenapa jumlahnya tidak banyak? Makanya diinterpretasikanlah seperti itu. Oke. Mungkin itu orang kaya, mungkin penguasa, mungkin barangkali ini berhubungan dengan sosial dan politik ketika itu. Kan ini kaitannya dengan kekuasaan. Siapa tahu figurnya itu adalah pemimpin, kepala suku, atau satu kelompok tertentu yang memang mempunyai satu kepercayaan tertentu sehingga itu dianggap sebagai figur yang paling istimewa sehingga perlakuannya seperti itu. Dan ini nyambung dengan semakin sempurna perlakuan terhadap si mati, termasuk bentuknya, termasuk bekal kuburnya, maka itu mempermudah jalan si mati menuju yang tadi. Karena itu balik lagi ke kepercayaannya saat itu. Oke. Itulah. Karena kalau kita ngomongin zaman dulu, ya mau nggak mau kan kita nggak ada kayak zaman sekarang kan semuanya udah di archive secara digital, makanya jejaknya lebih pasti. Kalau zaman dulu akhirnya kita harus melalui interpretasi, kira-kira, dipelajari. Tapi sekarang pasti udah dong ya Pak ya di archive secara digital nih udah lah ya sarkofagus ini. Jadi untuk generasi mendatang kalau mau belajar tuh kayak mereka tinggal buka-buka. Lagi ke sini hubungannya. Bener, kamu harus bikin. Jadi nanti 1000 tahun kemudian ketika dicari sarkofagus muncul tuh, aku tunjukin. Emang masih ada aplikasinya ya 1000 tahun lagi itu. Kan video aku juga jadi artefak. Udah jadi artefak. Bener ya video-video kayak gitu nanti 1000 tahun lagi jadi artefak juga ya. Jadi artefak. Makanya hal yang penting kita perlu lakukan sekarang apa? Semua hal-hal yang berhubungan secara digital dengan internet on hand tadi itu kan terkait dengan server hosting kan, ya kan, yang luar biasa. Indonesia, sudah punya belum ini? Karena kita ini teknik satu pengarsipan
informasi seperti itu ke depan ini banyak tergantung dari hal itu. Indonesia udah punya belum? Aku nggak bisa ngejawab. Yang bisa jawab siapa nih, Pak? Gak tahu ya. Coba. Oke, baik, kawan budaya. PR ini. Kasian banget semua dibebanin kayak hari ini. Kayaknya poin aku udah 3.000 deh. Karena udah banyak banget yang dipikirin ya. Nah, itu masalah masa depan ya. Jadi semua data termasuk sarkofag, apapun artefak yang kita miliki itu harus tersimpan dengan rapi. Baik. Jadi kalau udah di archive secara digital jawabannya sudah. Tapi apakah nanti tersimpan dengan rapi itu adalah PR lagi tuh. Soalnya disimpan secara digital tapi ternyata sporadis juga buat ngumpulin satu-satunya juga Harus ada jaminan. Kita punya satu hosting server khusus yang berkapasitas tinggi yang ada kaitannya dengan big data, metaverse, apapun itu harus mulai dipikirkan. salah satunya adalah berarti habis ini siapa tahu kawan budaya ada gamers, kamu bisa bikin museum sarkofagus di Roblox. Benar. Atau apa sih ada nggak sih selain Roblox pokoknya game-game yang bisa bikin kayak gini-gini, mulailah bikin sarkofagus. Iya betul Ya game-game kan? strategi yang Betul, sekarang. kan biasa suka tuh bisa dibikin rancang-rancang ya. Aku tahu cuma Roblox doang soalnya aku nggak tahu soal game apa-apa. Iya. Bikin tuh seperti itu. Jadi Gen Alpha kan suka tuh nonton-nonton yang game-game. Lihatlah dia sarkofagus, ya kan? Oke, bagus-bagus. Ini aku seneng loh dari ngobrol-ngobrol seperti ini nih muncul loh ide-ide, siapa tahu bisa bikin hal-hal yang memang bisa diwujudkan secara nyata sehingga memang tujuan kita untuk melestarikan budaya itu bisa lebih tercapai. Karena kadang-kadang nih ya orang tuh mikir, aku nggak tahu deh kalau aku nih dulu sebelum aku terlibat dalam podcast ini, aku berpikir untuk bisa melestarikan budaya itu kamu harus seseorang yang sangat paham akan budaya. Seperti Bapak Iwan, seorang arkeolog maka baru bisa melestarikan budaya. Tapi ternyata enggak. Setiap orang itu punya peranannya masing-masing. Bahkan kita pun yang nggak tahu apa-apa, setelah kita sekarang menjadi cukup lumayan tahu, kita bisa loh menjadi duta budaya dengan itu. Walaupun kita cuma sekedar bisa kasih tahu, oh ada loh sarkofagus. Kemudian kamu bikin ide konten apa tadi? Unboxing sarkofagus. Terlihat mungkin orang lihat sepele kayak surface, tapi justru itu adalah titik mula untuk mencolek keingintahuan. Dan pengenalan juga kan, apa sih isi di dalamnya gitu, Ci. Oke. Betul. Ini ya yang bikin aku juga satu nih Pak Iwan yang terkejut. Aku pikir di Bali itu yang meninggal kan rata-rata di Aben. Di Aben gitu. Jadi ketika aku lihat, oh di Bali ada sarkofagus, berarti dikubur dong. Kan kalau di Aben semuanya harusnya hilang. Yeah. Nah ini apa ya? Maksudnya apa memang dulu tradisi Bali seperti ini atau apa ada benang merahnya? Ya ini pertanyaan bagus ini sekali. Aku dibilang bagus, aku dapat sekali, nilai nggak? 100 plus. Wih, banyak nih udah 1.000. Aku udah mulai kayak Helen goyang-goyang. Ya, itu tadi bagian pasal yang terlepas itu ya, yang aku ceritakan tadi ya. Ini ada transisi kan, ada perubahan ya, satu tradisi penguburan ya, dari masa awal di Tarik Pasai, awal-awal abad Masehi sampai ke abad ke-10 itu kemungkinan besar mulai ada perubahan. Kemudian masa Bali kuno istilahnya, mulai ada kerajaan Bali. Jadi ada kerajaan-kerajaan Bali sampai tersebar di seluruh pulau, ada beberapa kerajaan yang akhirnya ada perubahan juga dari termasuk ritus-ritus upacara-upacara kematian. Jadi seiring dengan maksudnya Hindu-Buddha di Bali, akhirnya ada perubahan. Tapi di Bali masih ada beberapa kronik yang masih bertahan meskipun sudah ada akulturasi ya, ada percampuran ya, ada perubahan konsep dalam kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian, tetapi masih ada jejak-jejaknya. Kita bisa lihat contohnya di yang pernah ke Trunyan kan? Oh ini baru ke Trunyan. Aku belum pernah. Iya, kemudian Aku udah 2 minggu yang lalu. Itu Good experience. good experience. Jadi jejak-jejaknya bisa dilihat tuh di ya, Trunyan. contoh itu kan tidak diabe. Itu oh iya benar. Kan? Waktu itu kamu lihat diletakin. Boleh masuk? Boleh. Memang itu jadi salah satu atraksi di dalam pariwisata ya. Itu menjadi salah satu destinasi yang salah satu atraksinya adalah itu. Ya.
Kemudian ada lagi yang meskipun di Apen tapi ada perbedaan, itu contoh di satu desa unik di Buleleng, namanya Desa Pendawo. Itu dia ngabennya masih unik, tidak seperti umumnya gitu ya. Jadi ada prosesi yang berbeda, ada istilahnya prosesi laki tambahan di sungai seperti itu, ada di satu tambahan tidak langsung dihanyutkan ke laut, tidak di proses akhirnya gitu ya. Tapi di situ ada keunikan yang berbeda dengan ngaben pada umumnya. Nah, benang merahnya bahwa tradisi megalitik ini ternyata masih berlanjut. Tetapi di dalam perjalanan keberlanjutan ini ada perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perubahan kosmologi atau konsep keagamaan yang ada di situ. Kita ngomongin Bali misalkan. Jadi ada perubahan kosmologi ya tentang kepercayaan. Kalau di Bali kan sudah pasti sudah paham tentang Trihita Karana misalkan. Jadi satu konsep kosmologi yang di situ salah satunya dalam hidup dan kehidupan itu merefleksikan pada keyakinan, kepercayaan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, kemudian hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, itu disebut Trihita Karana itu disebut juga dengan pawongan parayangan yang di sini tidak serta-merta begitu saja gitu, prosesnya panjang ini. Gitu. Kemudian tradisi megalitik ini, sarkofagus ini berhenti ketika sudah mulai ada perubahan, tidak dilanjutkan kembali, sehingga itu sejauh ditinggalkan. Ya. Dan di satu desa Pendawo yang saya sebutkan tadi banyak sekali ditemukan sarkofagus, banyak, dan sampai sekarang masih di sana, di kebun, di pekarangan rumah. Loh, kok nggak diambil? Mungkin salah satu kepercayaan masyarakat itu masih menganggap itu tadi yang ada yang sakral, ada yang profan. Jadi ada kepercayaan, ini masih sakral, ini kalau diambil nanti bisa berpengaruh terhadap kehidupan pribadi yang punya lahan. Karena masih ada kepercayaan seperti itu, jadi nggak bisa serta-merta. Ini kan sesuatu. Betul. Berarti masih ada dong keyakinan di situ. Benar. Nah, ini kalau kita gali lagi, berarti masih bisa. Jawaban-jawaban akan ketemu, akarnya masih belum tercabut secara total di situ gitu. Jadi masih bisa kita kulik lagi hubungannya apa dengan ini, bagaimana relasinya. Kan kalau cari tahu masyarakat pendukungnya ini kan keyakinannya adalah masyarakat megalitik ini yang ada kaitannya dengan penutur bahasa Austronesia. Penduduk dengan penutur bahasa Austronesia, budaya Austronesia. Budaya Austronesia. Nggak ada hubungannya sama Australia nggak? Austria? Tidak ada. Nggak ada ya? Jadi ini yang saya maksud hubungan dengan Sumbaradi. Jadi ada budaya Sirih Pinang. Nah, di mana? Ayo, yang masih Sirih Pinang. Masih ada Nyiri sama Pinang. Papua. Ya kita kan di Jawa juga masih ada, di Bali juga masih ada, di Bali juga masih ada. Penjaga keamanan di rumahku masih suka nyiri. Nah itu kan. Itu dari mana asalnya? Nggak tahu. Nah itu dia yang disebut. Jadi salah satu tradisi yang masih melekat dan bisa kita simpulkan itu adalah salah satu bagian dari tradisi orang Austronesia. Itu adalah Sirih Pinang. Ya ada di Aceh, di Sumatera ada, di Sulawesi ada, di mana-mana ada kayaknya. Iya. Coba kan itu tidak ditemukan di tempat lain di luar Indonesia ya. Di luar Indonesia maksudnya. Ya, sangat jarang ditemukan. Tapi kita punya itu. Nah itu salah satu yang bisa meng-guidelines kita untuk menelusuri sebenarnya sejarah megalitik ini berhenti sampai mana, berubahnya juga bermacam-macam tiap daerah. Ada yang bermetamorfosa menjadi ini, ada yang bermetamorfosa menjadi itu, ada yang bermetamorfosa. Jadi kan ini loh, berkelindang. Berarti aku bisa bilang seperti ini. Tapi kalau misalkan tadi Pak Iwan bilang berhenti, kemudian bermetamorfosa jadi ini. Tapi kemudian kalau kita tarik lagi, ada akar yang sama sebenarnya di situ. Dan arkeolog punya tugas untuk mengisi yang kosong-kosong itu. Mengklarifikasinya. Oh ternyata pendapatnya Bapak ini salah. Oh ini ditemukan situs baru. Situs baru ini adalah yang berhubungan dengan situs sana, itu ada di pulau sana. Oh ternyata, loh kamu keluarganya dong sana. Loh, kamu masih saudaranya itu, jangan berantem. Ini masih hubungan saudara nih, kamu sama ini punya kemiripan. Jadi akan membuat harusnya harmoni, harusnya lebih dong dengan arkeologi bisa menemukan. Karena dia menyatukan sesuatu yang
Ini dalam nih, berarti aku nggak kebayang ya, maksudnya dengan sarkofagus ternyata makna untuk kehidupan tuh dalam sekali. Akhirnya setelah dipecar-pecar, di slice. Jangan Menarik bilang, ya? ini harmonis sih, menarik ya, menarik. Aku nggak pernah kepikir akan sedalam ini. Cuman maksudnya ngebahas sarkofagus, aku pikir akan berkutat soal ya kematian karena ini kuburan. Iya. Tapi ternyata kita malah membicarakan jadi banyak hal yang terungkap dari situ. Banyak cerita. Karena kita ngomongin tentang masyarakat pendukungnya. Siapa sih yang mendukung? Makanya kita jadi kemana-mana. Bener, jadi kemana-mana. Iya. Helen, setelah mendengar percakapan ini, kayaknya memang tugas kamu yang paling berat di sini. Apalagi Karena kamu harus menjadi corong generasi muda. benar. Supaya mereka kenal budaya secara umum dan akhirnya sarkofagus juga minimal terlintas di benak mereka. Harus, wajib. Tapi aku pengen tanya deh sama kamu nih ya, jujur ya. Kan umurnya 26 nih. Pernah kepikir gak sih sebenarnya untuk melestarikan budaya? Pernah nggak? Aku jujur merasa enggak, karena aku merasa itu bukan kapasitas aku. Awalnya, sampai sekarang udah berubah pikirannya. Apa yang membuat apa yang berubah di pikiran Helen? Dari yang aku pelajari hari ini, bahwasanya sejarah dan juga budaya itu sebenarnya bukan tanggung jawab kayak bapak gitu. Tapi Ahli-ahlinya ya? Ahli-ahlinya, tapi itu tanggung jawab semua orang gitu. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Benar. Betul. Terima kasih ya. Dengan Helen sebagai seorang influencer, selebgram yang followernya banyak banget, anak mudanya mau datang ke sini aja, Makasih. itu menjadi salah satu corong bahwa oh ada loh ternyata anak muda yang masih mau untuk mencari tahu lebih lanjut. Iya. Dan aku juga harus berterima kasih sama sosok Pak Iwan, generasi yang masih mau meluangkan waktunya menjelaskan kepada kami yang nggak tahu ini, kemudian juga masih mau mendedikasikan waktunya untuk mencari benda-benda dan mengkoleksi missing piece ini sehingga budaya kita tetap lestari. Dan mudah-mudahan buat kawan budaya yang nonton juga bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru, apapun itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu tadi kata kuncinya, karena kita semua itu bisa menjadi pelestari budaya sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu kata kuncinya. Terima kasih sudah nonton podcast Bincang Pintar Kebudayaan. Thank you. Bye.